Oke teman-teman sahabat Kion Borneo, jumpa lagi bersama kami. Kali ini kami berada di Desa Benteng, menemui salah satu warga bernama Pak Bentoyong ya. Nah, di sini kita akan bertanya-tanya sedikit tentang keseharian Pak Bentoyong dan profesi yang dia laksanakan setiap harinya ya. Langsung saja kita akan bertanya kepada Bapak Bentoyong. Bapak kesehariannya biasanya profesi sebagai apa, Pak? Terima kasih kepada Ibu Borneo hadir di tempat ini. Jadi memang pekerjaan saya, terutama saya perkenalan dulu saya. Kalau saya ini kan nama saya kan Pak Bentoyong. Jadi kalau saya ini sudah dikenal, bahkan saya dikenal sering teman-teman sudah pernah masuk saya di luar TV Ruai dan sebagainya. Dan inilah profesi saya selama ini ya, sejak tahun 2011 sampai selama ini. Inilah profesi saya, pekerjaan saya itu menganyam ini ada dua anyaman saya ini, yaitu menganyam penyapu, kemudian menganyam salah satu ini kerungan ini adalah tempat ayam, tempat ayam beranak ayam beranak Ya. Nah, kenapa profesi saya selama ini, terutama saya perkenalkan dulu nama saya Bentoyong, juga satu istri, anak saya 7, 3 cucu, dan anak saya sudah ada yang kuliah. Nah, inilah penghasilan saya, di samping saya sebagai petani, dan kedua saya profesi saya hari ini menganyam. Inilah penganyam saya, itu penyapu ini adalah berasal daripada banar. Itu berasal dari banar. Kalau Karotan, Pak ya. Rotan Akar ya, rotan. Banar Pak. Iya. Kalau bahasa Dayak itu banar. Itu kalau bahasa Melayu juga banar. Nah, ini juga salah satu budaya. Kenapa saya tekuni selama ini? Ini budaya ini saja turun temurun, ya. Turun temurun. Ini budaya ini. Dan ini namanya supe. Ini banyak orang yang tidak tahu ini supe ini. Ya. Nah, kalau punya saya, karena ini temurun sejak dari nenek moyang ini sudah mengajarkan harus gunakan ini. Karena ini salah satu budaya khas Dayak. Baik Dayak Kanayat kah, suku Dayak yang berhubungan dengan Dayak Kanayat inilah Dayak Pekati kah. Makanya salah satu pekerjaan saya, walaupun penghasilan saya sedikit, sejujur saya ngomong penghasilan saya sedikit, hitung-hitung penghasilan saya inilah potong ini potong itu sekitar 50.000 lah satu hari, nggak banyak, 50.000. Ini pun cukup juga untuk menghidupi anak-anak. Nah, karena ini pekerjaan saya, memang inilah pekerjaan saya tekuni, dan juga pekerjaan ini banyak disukai orang. Contoh ini penyapu ini kan banyak disukai orang. Ini yang pertama yang disukai orang, kedua ini salah satu budaya inilah saya turun temurun, makanya saya tidak melupakan pekerjaan saya. Iya. Ini Kalau bahan dasarnya yang kesehariannya Bapak gunakan untuk membuat penyapu ini apa saja, Pak? bahannya pertama tadi ini juga banar, ini otan untuk sebut yang ini juga bahannya banyak di hutan. Ya, dari hutan ya. Di hutan saja, tadi turun temurun di hutan. Kemudian ini bahan dasarnya untuk bahan ininya. Kemudian untuk ininya ini ada rotan. Ini rotan. Oh ya, rotan. Kalau Ini kita ya lihat, rotannya. Ini rotan. Nah, dipegang. Ini rotan ini kan Untuk kalau bahasa Dayaknya ini uwi atau we. Kalau bahasa Dayak Pakati atau we, itu uwi. Nah, ini bahan ini untuk ininya, untuk mulai ini bikin sumpenya ini. simpenya ya. Nah, ini juga kenapa ini pakai ini? Sebenarnya ada juga ada bahan lain. Ada juga pakai rotan dodok itu. Itu satu budaya juga. Karena itu juga saya gunakan. Nah, ini juga di samping orang memakai ini juga banyak. Ini kalau memang ini karena mengingat ini budaya orang Dayak, dan memang semuanya jadi orang suka ini ya. Selanjutnya peralatan lainnya seperti Peralatan lain seperti ini untuk ini seperti ini, raut atau sunah kalau bahasa kami ini bilang. Ini raut ini kan raut ininya kan. Ini raut ini. Ya, selanjutnya yang lainnya ini untuk malam-malam ini. Di samping ini juga dibantu juga anak-anak saya juga bantu untuk malam-malam ini kan dibalah kan. Ya, dibalah ya. Untuk malam-malam ini. Kemudian ada juga istri membantu saya, dan keterampilan saya ini bukan saya di kebutuhan desa penting, tetapi banyak termasuk pejabat sudah banyak nih, karena ini memang diperlukan banyak orang.
Makanya saya sangat senang sekali walaupun penghasilan saya senang ini pekerjaan seperti ini. Ini juga ini pengorek kalau bahasa kami ini bilang pengorek, kalau bahasa Baja itu berarti ini Ya, ini terbuat dari besi ya. terbuat dari besi ini. Ya, untuk memisahkan atau mengikatnya ya. Bisa atau mengikatnya ini. Jadi ini. Nah, setelah jadi ini bawa dikasih tangkainya tuh, tangkainya Tadi. tangkainya. Ini dia, kasih ini dia. Ini dia. Jadi ini. Oh, itu yang sudah jadi ya, yang digunakan. Jadi udah dipakai ini. Jadi kenapa pakai ini? Ini tangkai ini bukan sembarang ini. Kayunya ini kayu tahan, kayu nyarum kalau kami bilang. Ini bukan tangkai ini pun bukan sembarang ini. Kayu ini bukan sembarang kayu hutan nih. Ini juga terpilih juga. Iya. Biar orang makai maka ini juga diikat ini. Kalau orang jual di pasar kan lain dia. Kalau kita ini kan makanya orang senang punya saya ini kan diikat juga. Kenapa? Supaya anyaman ini tidak bisa keluar. Sehingga orang makainya paling tidak 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Karena ini habisnya kan sampai makanya orang suka punya saya ini. Ini. Yang pertama tadi mengingat bahwa ini salah satu budaya dan kedua karena ini anyaman ini memang sangat ketahanannya ya. Ketahanan anyaman ini ya paling lama orang makanya 3 bulan. Selanjutnya Kemudian kalau harganya ya. Harganya ini kita ini kan menyesuaikan juga. Kita juga menyesuaikan harganya kita standar lah. Sebenarnya kadang-kadang kalau harganya ini kita jual 15.000 karena ini kan langsung saya pakai dia. Langsung saya pakai dan Langsung bersama dengan tangkainya ya. Oh makanya kan paling enggak 3 bulan. Bahkan sampai setahun tuh. Iya. Nah, yang ini. Nah, maka harganya ini kadang-kadang orang yang karena dia tahu bahwa harga nilainya kualitasnya bagus, kadang-kadang dikasih 20 juga saya. Bahkan lebih. Iya. Tapi standarnya 15.000. Standar harga minimal ya Pak ya. Nah, karena harga 15 orang berugi gua makanya banyak orang suka punya saya nih. Oke. Ini- kita lanjut dengan profesi yang kedua Ini Pak. yang kedua, ini anyaman saya yang kedua. Anyaman saya kedua ini saya tahun 2011 juga ini anyaman ini. Nah, ini juga kan kerongan kalau bahasakan ini. Iya, Ini kerongan. tempat ayam beranak. Ini kalau zaman dulu ini orang Dayak ini Dayak Kanayat itu Dayak Kedung Dayak Bekasi ini orang zaman dulu itu orang zaman dulu itu dia anyaman pakai ini. Dia masukkan ayam di sini. Ini juga, ini kan anyamannya bukan sama ayam ini. Makanya saya kemarin itu waktu saya lomba kemarin itu dapat juara 2 saya. Ini adalah sejarah juga, ini salah satu budaya. Budaya orang zaman dulu itu, zaman orang tak dulu itu, dia tuh kalau bikin ladang tuh pakai ini bawa ini. Ini juga alitan ini ada kan ini 1 2 3 4 5 7. Ini juga 7 nih. 7 artinya manusia dunia menciptakan alam ini tujuan itu manusia besar itu juga ayam dalam ini. Iya. Ini juga pusat payo ini namanya ini pusat payo ya. Pusat payo ini menandakan orang tidak sesuatu ayam itu berapa banyak ayam itu dalam ruangan ini dia tidak melawan dia. Tidak kelahi ya. Dia tidak berkelahi dia. Ini namanya pusat payo. Inilah menandakan bahwa orang Dayak zaman dulu itu walaupun dia ada ayam, dia lihat sini hingga di dalam rumah tangga itu aman dia. Kok ayam banyak tuh enggak berkelahi. Ini salah satu simbol bahwa di dalam rumah itu akor atau damai. Ini menandakan. Ini sejarah orang zaman dulu. Filosofinya Pak ya. Kemudian ini 7, ini 3. Ini jadi Terus anyaman ini bukan sama ayam. Ini kakinya nih. Manusia hidup semuanya ada kaki. Ini juga ada gantungnya juga ada gantungan ini ada tutupnya juga ada tutupnya. Benar ada tutupnya. Jadi anyaman keruangan ini bukan sama sembarang. Anyaman ini pertama tadi salah satu budaya orang zaman Dayak zaman dulu itu ingat dia ini karena ini salah satu simbolnya ini yang orang ini lihat ini simbol ini. ya. Harganya berapa satu? Ini harganya ini ya memang standar juga kita mikir uang kayak duit pun bukan nyaman ya kan. Dan ini orang pakainya paling tidak 3 tahun. Ini standarnya kita 40, kadang-kadang orang ngasih 50 bahkan 100 orang ngasih. Ini kan orang kan mengerti karena terutama ayam di dalam ini kan aman dia, aman anaknya dan juga ini simbol juga orang melihat. Kalau orang melihat keruangan ayam ini, artinya di dalam rumah tuh dalam keruangan ayamnya tidak berkelahi itu banyak. Dan ini simbol. Ini kalau zaman dulu orang lihat ini tidak ada orang berkelahi dalam rumah tuh, tidak ada orang Dayak tuh tidak berkelahi dia. Terus ya, ini bahan dasarnya dari bambu Pak ya.
bahan dasarnya ini dari bambu, ini semuanya dari bambu. Dan ini bambu juga semua marang, tidak bukan semua marang. Ini bambu ini juga bahasa disebut bambu kare kami bilang. Bambu kare. Dan banyak orang pakai bambu yang lain tuh. Bambu yang lain bukan apa? Kalau ayam beranak itu dia kena penyakit habis. Tapi kalau ini enggak, aman dia. Maka orang suka. Kawangan saya ini sampai pun ternak sampai di mana-mana. Ini kawangan ayam, maka orang suka. Iya. Ini. Kalau biasa untuk produksi korongannya dalam sebulan tuh biasa berapa buah, Pak? Ini kalau produksi kawangan ini tergantung permintaan orang. Iya. Orang banyak minta ada sampai 10, ada 5, 3. Ini kan tergantung permintaan. Kali kalau orang minta orang Palu saya nganyam. Tetapi ini Penyapu? tiap saat orang pelalu ini. Iya, tiap saat tiap orang hari pelalu. ada ya. Tiap hari orang pelalu. Tiap hari orang pelalu. Baik pejabat, baik masyarakat. Orang tiap pelalu. Makanya saya senang, saya suka nganyam ini. Iya. Tuh. Oke, saya dengar-dengar juga Bapak sudah pernah mendapat penghargaan, Pak ya. Coba penghargaan apa saja yang Bapak sudah peroleh gitu? Kalau penghargaan punya saya ini sudah banyak. Iya. Kalau saya ini kan kalau saya ini kan profesi saya kan sudah dikenal pertama di sini kan saya kan kelompok tani. Banyak piagam saya ini, tapi yang berhubungan dengan ini kemarin itu waktu buat daya adat kemarin itu saya juga mendapat penghargaan dari pemerintah kabupaten. Saya mewakili Kecepatan Teriak kemarin, dan kita juga pernah mendapat penghargaan sama ini, dan juga pialanya masih ada ini, dan juga kemarin ini. Kemana aja kemarin kalau COVID kita mau ikut ke Pontianak. Lomba menganyam ya. Lomba menganyam. Kategori pria ya. Ini kita ada Juara 2 ya, Pak ya. mewakili Kecamatan Teriak kemarin. Mewakili Kecamatan Teriak ya. Terima kasih. Selanjutnya Nggak ada lagi. nggak ada lagi. Ya, kebanyakan kalau pekerjaan saya sih banyak. Iya. Kalau di sini kan saya kan sini kan tokoh agama. Ah. Di samping saya pelayanan di gereja, hari ini saya juga pelayanan di gereja, ya menyampaikan kepada umat agar tahun ini kita harus berbuat baik dan melakukan dengan baik. Dan kedua saya ini kan organisasi. Kenapa saya pakai ini? Salah satu organisasi yang saya tekuni Bangkai Pemuda Pancasila, dan saya kalau di organisasi ini saya wakil ketua. Saya wakil ketua. Jadi makanya kalau di walaupun kita dapat apa, malah kita masih mengabdi kepada negara ini, ya, kita bagaimanapun kita tetap mengabdi, dan juga ini salah satu pengabdian kita juga kepada negara membuat ini juga. Jadi Kemudian yang lainnya masih ada Pak profesinya Pak? profesi saya yang lain, yang pertama tadi saya kan kalau di desa ini kan LPM, yang kedua saya melayani gereja, yaitu disebut gembala. Saya bukan pendeta tapi penginjil. Jadi tiap minggu itu saya tetap melayani, dan bukan saja di sini saja, di mana gereja kalau orang perlu saya melayani. Yang ketiga juga saya sebagai organisasi, jadi tiga. Kemudian yang lebih saya petani saya menanam jagung, menanam padi, juga ini. Oke. Itu ya. Jadi kita rasa cukup dulu ya Pak ya, wawancara kita kali ini. Ya terima kasih pada teman-teman ya yang sudah menyaksikan wawancara eksklusif kami pada siang hari ini. Ya sekiranya teman-teman memerlukan anyaman yang dibuat oleh Bapak Ndoyong ini, anak penyapu dengan kurungan ayam tadi, silakan langsung berkontak dengan kami di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Oke.